Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program Resapi GKJ Marguyudan. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, sebaiknya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam aktivitas kita. Namun kita akan masuk dalam doa supaya Tuhan membimbing, membuka dan mencerahkan hati pikiran kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang kami kenal di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini menjadikan kekuatan dan fondasi di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan berikan pada hari ini. Dan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan dengar bersama-sama diambil dari kitab Efesus 2 ayat 14. Efesus 2 ayat yang ke-14 yang demikian firman Tuhan. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu pemersatu. Saya ulangi, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persatuan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tema renungan pada pagi hari ini, pembawa damai bagi semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi pembawa damai bagi semua orang dimanapun kita berada tentunya bukanlah perkara yang mudah. Sebab untuk kita berdamai dengan orang lain membutuhkan kesabaran dan penguasaan diri. Mengapa, bagaimana, dan dengan siapakah kita berdamai? Pertanyaan itu kerap kali muncul di dalam pikiran kita. Mengingat bahwa semakin besar, semakin pesatnya kemajuan zaman yang kita hadapi dalam keberadaan di dunia ini. Maka semakin banyak tantangan, persoalan yang terjadi. Kawan bisa menjadi lawan, hubungan yang semula baik menjadi rusak. Tembok bahkan jurang pemisah pun semakin kuat dan curam dalam hubungannya dengan sesama manusia, bahkan dengan Allah sang pemberi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang diungkapkan Rasul Paulus pada ayat di atas, yaitu menyatakan sebuah gambaran keberadaan tiap-tiap orang yang sudah berada di dalam Kristus. Gambaran mengenai orang yang tadinya terputus jauh dari Allah, kini oleh kasih dan karunia Kristus menjadi satu. Keterpisahan itu terjadi karena perbuatan dosa yang telah membawa manusia bukan hanya terpisah dari sesamanya, sehingga muncul permusuhan atau perseteruan yang dibangun atas dasar suku, ras, agama, dan lain-lain. Untuk itu, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Efesus supaya sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan menerima kasih karunia berupa anugerah keselamatan, sudah seharusnya lah mereka mengalami juga kedekatan dengan Allah serta membangun relasi dengan sesama semakin dikuatkan, bukan justru sebaliknya. Inilah nasihat Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaat di Efesus. Demikian juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Kedekatan dengan Allah dan sesama akan dapat menjadi kenyataan jika kita mau meruntuhkan tembok pemisah dan menjadi agen yang menjembatani terwujudnya perdamaian. Sebab jarak yang terjadi oleh karena dosa. Dosa telah dihancurkan oleh darah Kristus. Dengan demikian, maka jarak antara kita dengan sesama orang tebusan tidak boleh lagi ada. Seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab, khususnya ayat 3 yang terdapat di dalam Galatia 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28 yang demikian firman Tuhan. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah memahami dan percaya bahwa karena darah Kristus sebagai pemersatu baik dengan Allah dan sesama kita, dimanapun dan apapun keberadaan kita, untuk menjadi pelaku-pelaku perdamaian yang dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama, sekalipun itu berbeda agama, suku, ras, dan budayanya. Nah, cara-cara yang dilakukan agar supaya menjadi satu alat pemersatu adalah saling peduli, saling mengasihi, mendoakan, menerima kelebihan dan bahkan kekurangan. Dengan demikian, maka mampulah satu jalinan yang indah satu dengan yang lain, dan lebih daripada itu mampu untuk saling mengampuni. Karena teladan itulah yang diberikan oleh Yesus Kristus dalam pelayanannya, di dalam kehidupan pelayanannya pula. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Syukur kami naikkan Tuhan karena Tuhan telah menyertai di dalam renungan pada saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami menjadi agen-agen perdamaian bagi sesama kami yang berbeda, bermacam-macam, beragam, suku, ras, agama, budaya, bangsa, yang dimana kami Tuhan tempatkan di atas muka bumi ini. Kami mau serahkan Tuhan untuk hidup dan kehidupan kami secara aku pribadi, dengan sesama, di masyarakat, di keluarga. Biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami untuk kami bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari. Semua doa dan syukur kami ini Tuhan, kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.